Ta'ala. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan, siapa yang menjenguk orang yang sakit. Nah, ini hadis dari Abi Hurairah. Siapa yang menjenguk orang yang sakit? Memang menjenguk orang yang sakit apabila sakitnya sudah di atas 2 hari baru disunnahkan. Begitu dalam syarahan hadis sebelumnya. Jadi kalau baru 1 hari baru orang itu sakit, belum disunnahkan. Nah, tengok sakitnya lagi, berapa lama sakitnya? Sudah 2 hari. Jadi kita jumpa dengan sendok, si fulan sakit tu, dah berapa hari? Baru sehari. Tidak disunnahkan kita, belum disunnahkan untuk menjenguknya. Sampaikan 2 hari dulu, besok 2 hari. Dia hari yang ketiga barulah kita disunnahkan untuk melihat orang yang sakit ini. Itu sunnahnya. Begitu dalam syarahan Dalilul Falihin, syarah Riyadhus Shalihin. Jadi bukan pas 1 hari enggak. Jangan pula ditunggunya lo. Tunggu aja lah, awak nunggu pengumuman di masjid aja lah. Beko diumumkan aja lah itu kan. Atau nunggu di rumahnya aja lah katanya. Karena berangkat ke rumah sakit petang agak pucet nampaknya kan. Dengar aja lah. Iyalah terang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katanya di masjid. Kan tadi mau sebut baru kata. Itu syanu tu katanya. Memang ada orang kita yang model itu tu. Nak niat menjenguk orang kecuali lah mati orang baru tengok ni. Man ada maridan, siapa yang menjenguk orang yang sakit. Auzaran akhan lahu, atau dia menziarahi saudaranya. Fillahi, karena Allah. Menziarahi orang yang sakit karena Allah, menziarahi saudaranya tadi karena Allah. Nadahu munadiyan, maka datanglah malaikat memanggilnya. Apa kata malaikat? Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Kata malaikat, gembiralah engkau, gembira engkau, beruntung engkau, kata malaikat. Insyarah laka, sangat-sangat gembira engkau, tibta, gembira engkau, wa taba mamsyaka, dan telah bagus perjalanan engkau, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan Allah tempatkan engkau di surga Allah. Itu dia. Kita menziarahi orang yang sakit atau menziarahi saudara kita. Kita datangi saudara kita, dia tak sakit, sehat dia. Kita dianjurkan menziarahi saudara kita itu setidaknya sekali dalam 1 pekan. Sekali dalam sepekan ziarahi kawan tadi. Afdalnya itu di hari Jumat. Kenapa tak di hari Kamis? Karena di hari Kamis kadang orang berpuasa. Dianjurkan kita hari Jumat ziarahi. Minal jannati manzilah. Jadi kata malaikat, tibta wa taba mamsyaka, beruntung engkau dan telah bagus perjalanan engkau. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan Allah sediakan tempat di surga untuk engkau. Jadi kita yang menjenguk orang yang sakit dipastikan masuk surga. Kita yang hobi menziarahi saudara-saudara kita dipastikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang ada orang yang memang tak mau dia untuk kita ziarahi, kita kunjungi. Ada saja alasannya. Ketika kita nak berangkat ke rumah dia, mohon maaf saya sedang tidak di rumah ni, kata dia. Padahal di rumah, hanya boleh keluar sebentar. Saya sedang di luar rumah ni, katanya. Boleh masuk ke dalam rumah balik. Dia nak dia menerima tamu, tak mau dia menerima saudaranya. Maka oleh karena itu kita, Allah takdirkan sakit, orang menjenguk kita, tenang saja kita. Jangan risau. Kita menziarahi oleh orang, silakan, ahlan wa sahlan. Cuma tengok pula waktu menerima tamu. Waktu menerima tamu kita bila? Ba'da maghrib atau sebelum asar. Itu waktu-waktu yang dibolehkan kita untuk berkunjung. Ba'da maghrib, ba'da asar. Itu dia. Maka ada istilah kalau jemaah tabligh ada jaulah namanya. Jadi ziarah-ziarah ke tempat-tempat itu tu ba'da asar. Jadi ba'da asar tu jarang orang tidur lagi tu. Jarang istirahat lagi. Karena orang sudah selesai istirahat. Tapi kalau orang kantor ba'da asar tu baru nak pulang ke rumah itu. Ba'da asar itu. Jadi sama saja, istirahatnya pun tidak ada. Jadi bagusnya berziarah di waktu-waktu itu. Habis maghrib atau ba'da asar.
Ba'da subuh orang banyak kerja, mulai start kerja itu. Kadang ada yang mandi, ada yang menyapu rumahnya dan lain sebagainya. Hadis terakhir, an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abi Musa Asy'ari beliau adalah sahabat Nabi, ahlul Quran. Beliau membaca Quran dengan suara yang sangat merdu dan orangnya sangatlah lembut. Terkenal oleh Rasulullah orang yang paling lembut itu adalah dari suku Bani Asy'ari. Tak hobi berkelahi, tak hobi marah-marah keras-keras, tak hobi dia. Itulah orang-orang daripada suku Bani Asy'ari. Jadi orangnya santun, orangnya lembut. Ketika ada saudaranya yang ditimpa musibah, ketika itu Yaman, dia dari daerah Yaman penceklik, makanan tidak ada, orang-orang banyak mati kelaparan. Abi Musa Asy'ari mengajak orang-orang untuk mengumpulkan seluruh makanan dikumpulkan. Kita punya 1 kilo, kita keluarkan 1 kilo. Orang punya 2 kilo, keluarkan 2 kilo. Ada punya 5 kilo, keluarkan 5 kilo. Ada yang punya setengah kilo, keluarkan. Digabungkan. Setelah digabungkan, dibagi rata. Setiap rumah mendapatkan beras. Begitu cara Abi Musa Asy'ari untuk membagi dan membantu orang-orang dalam kemiskinan. Kira-kira kalau kita mau tak dong? Awak tetangga kita di RT kita saja, tak usah desa, RT kita saja. Di RT ini masa penceklik, memang tak ada makanan yang akan dimakan. Kita punya beras di rumah ada 2 goni. Kawan ada yang tak ada beras, lebih banyak tak ada berasnya. Kita kumpulkan beras yang kita punya 2 goni, dikumpulkan pula punya orang 1 goni, dikumpulkan pula siapa yang punya beras, dikumpulkan berasnya. Setelah dikumpulkan beras ni, dibagi rata tiap rumah. Otomatis kita pasti sedikit dapat. Otomatis tidak sampai kita 2 goni kalau gitu. Maukah kita seperti itu? Orang-orang di Bani Asy'ari itulah yang dikerjakannya. Dikumpulkan, dibagi balik rata. Begitu orang-orang daripada suku Bani Asy'ari. Mulia ni orang-orang ini. Kita mana mau kita? Alamak dinyo aja tu dan mati sudah tulai kata waktu itu kan gitu kan. Tapi orang Bani Asy'ari tidak kumpulkan. Beliau ni termasuk sahabat yang disayangi Nabi. Sayangi Nabi. Baca Quran. Jadi kata Rasulullah SAW, aku lebih menyenangi orang yang membacakan Quran. Jadi kata Abi Musa Asy'ari, bagaimana kami akan membacakan Quran sedangkan Quran itu diturunkan kepada engkau ya Rasulullah? Kami pula yang baca. Kata begini Nabi, aku menginginkan orang yang membacakannya untukku. Jadi walaupun Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi menginginkan orang membacakan Al-Quran untuknya. Qala, apa kata Abi Musa Asy'ari? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jadi sahabat Nabi itu beda-beda yang dia dengar dari Rasulullah, Pak. Hari ini sebulan duduk je Nabi, lain pula hadis yang dia dengar. Besok lain pula sahabat yang duduk, lain pula hadis yang dia dengar. Besok lain pula, maka hadis itu berjuta banyaknya. Berjuta banyak hadis Rasulullah. Abi Musa Asy'ari sedang duduk dengan Nabi, ini pula didengar sahabat yang lain tak mendengar hadis ni. Karena Abi Musa Asy'ari ini dari Yaman langsung. Terdengar dia ada seorang Rasul utusan Allah di Makkah. Langsung dia berangkat ke Makkah untuk dibai'ah oleh Rasulullah. Masuk Islam Abi Musa Asy'ari. Belajar dengan Nabi di Makkah. Ya, belajar masih dalam keadaan diam-diam. Abi Musa Asy'ari diam-diam belajar di Makkah. Belajar. Setelah Abi Musa Asy'ari belajar di Makkah, Abi Musa Asy'ari diizinkan pulang ke Yaman oleh Rasulullah. Ketika di Yaman, Abi Musa Asy'ari banyak pula mensyiarkan Islam. Cuma belum diizinkan untuk membai'ah orang, memasukkan orang ke dalam Islam. Dibawalah oleh Abi Musa Asy'ari 50 orang ini untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 50 orang ini diislamkan semuanya oleh Rasulullah, balik ke Yaman. Maka di Yaman itu cepat kencangnya Islam. Jadi Islam itu cepat tersebar itu di luar, bukan di dalam. Di Mesir cepat tersebar Islam. Di Yaman cepat tersebar Islam. Di Makkah agak tersendat sedikit.
Kenapa di Makkah tersendat? Karena Abu Jahal, Abu Lahab dengan bala tentaranya memang menyengaja untuk menstop Islam itu. 50 datang balik lagi, datang lagi 50, pulang lagi 50, datang lagi. Begitulah seterusnya kehidupan orang-orang dahulu kala di Yaman. Jadi Abi Musa Asy'ari diperhatikan betul oleh Rasulullah. Ini anak ni anak taat. Ini orang yang saleh. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Abi Musa Asy'ari pun pergi hijrah ke Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di zaman Abu Bakar masih hidup, di zaman Umar maka diangkatlah Abi Musa Asy'ari menjadi gubernur daerah Basrah. Di Irak ada nama kota-kota Basrah, diangkatlah Abi Musa Asy'ari menjadi seorang gubernurnya. Itulah dia Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama masalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil qiri wa hamilul miski imma an yahziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Kata Nabi, hanya saja perumpamaan duduk di tempat orang-orang saleh, di majlis orang-orang saleh. Ada tempat duduk ke orang-orang elok aja yang duduk di situ tu. Ada tempat duduk memang orang-orang jahat saja di sana. Ini perumpamaan duduk di tempat orang yang elok dengan orang yang tak elok, kata Rasulullah, sama seperti hamilil miski, orang yang membawa minyak wangi. Misik ni minyak wangi. Memang minyak wangi di Arab ketika itu ada namanya misik. Mengatakan orang misik itulah yang minyak kasturi. Tapi banyak yang mengatakan misik itu bukan kasturi. Dan kasturi itu pun banyak pula macam baunnya. Di kita ada pula kasturi di kita itu. Membaunkan inyo tu sakit kepala ni. Ada pula kasturi di Arab wangi. Jadi beda-beda kasturi itu banyak pula macamnya. Jadi kata Rasulullah, sama seperti hamilil misk, orang yang membawa minyak wangi. Wa nafikhil qir, dan sama halnya dengan orang yang pandai besi. Jadi orang yang membawa minyak wangi ini kau majlis orang-orang yang baik. Orang yang pandai besi ni, tukang apa ni, membuat besi tu, ini majlis orang-orang yang jahat. Itu perumpamaannya kata Rasulullah. Fahamilil mis, orang-orang yang membawa minyak ini kata Rasulullah, ada kala kita membaunkannya, ada kala kita mendapatkannya. Maksudnya setidaknya nanti akan dicoba ke kita itu. Cuba ni, wangi nak? Kan kita coba. Walaupun tak jadi kita membelinya, tapi kita sudah mencoba. Imma an tabta, atau ada kala engkau membelinya. Ada kala kita membelinya, ada kala kita memang harum nampak dia kita beli. Wa imma an tajid minhu rihan thayyibah, setidaknya engkau akan menghirup baunan yang baik. Baun harum pasti engkau akan hirup. Baunan yang wangi itu pasti engkau akan hirup. Wa nafakha fi qir, tapi dengan orang yang pandai besi, engkau duduk di dekatnya, ada kala pakaian engkau terbakar. Sama dengan orang merokok, bolong-bolong baju tu. Atau kalaupun pakaian engkau tidak terbakar, antajid min hurihan mubtinah, tapi engkau dapat baunan yang busuk. Kan busuk tu, bau besi tu. Busuk itu. Baun barai lagi, baun asapnya busuk. Maka tidak ada sedikit pun kebaikan yang engkau dapat ketika engkau duduk di bersama orang-orang yang buruk akhlaknya. Jadi kalau begitu, duduklah kita dengan orang-orang yang saleh. Duduklah kita dengan orang-orang yang elok perangainya. Duduklah dengan orang-orang yang suka majlis ilmu, yang orang-orang yang suka datang ke pengajian, orang yang suka datang ke masjid. Duduklah bersama mereka. Bersama orang yang tadi, kurangi duduk. Kalaupun ingin duduk, usahakan ada niat untuk nak mengajak dia ke jalan Allah. Kalau sekadar happy-happy saja, duduk dengan mereka mubazir. Tapi duduklah dengan mereka, cuba pula kita alih pembicaraan mereka. Biasa kalau duduk dengan orang kau sibuk dia menyebut pemerintah saja. Sibuk dengan memperkarakan dunia saja. Harga sawit lah, harga gotah lah. Duduk je itu saja cerita. Duduk pula awak je orang tu, cerita pula pengajian. Putar video Ustaz Somad, dengarkan. Awalnya je itu dulu. Lama-lama terbiasa dia untuk kebaikan. Itulah dia. Jadi oleh karena itu,
Usahakanlah kita duduk di majlis-majlis orang-orang saleh, duduk bersama orang-orang saleh, dan kurangilah duduk bersama orang-orang yang tidak saleh. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bishawab.